Setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak, membutuhkan sahabat dalam hidupnya. Tidak hanya membutuhkan figur orang tua, anak-anak juga membutuhkan sosok sahabat yang bisa menjadi partner dalam dunianya sehingga ia merasa senang, ceria, dan nyaman dengan diri serta lingkungannya. Sebagai orang terdekat anak, orang tua harus bisa berperan memposisikan diri sebagai sahabat bagi anak. Menjadi sahabat anak merupakan salah satu bentuk pola pengasuhan yang dapat diterapkan orang tua dalam pendidikan keluarga. Semua berawal dari rumah. Pola asuh orang tua dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan dan kepribadian anak, karena orang tua merupakan figur pelindung bagi anak. Lalu, bagaimana cara menjadi sahabat yang baik bagi anak? Simak obrolan lebih lengkapnya di Ngobrol Pagi kali ini. Iya, itu dia pengantarnya ya pemirsa. Hari ini Anda bisa langsung berbincang juga dengan Ayah Edi. Jadi nanti silakan dicatat nomor teleponnya di 021-713-60889. Dan Ayah Edinya udah ada nih di studio, kita langsung ngobrol soal gimana caranya nih supaya orang tua bisa menjadi teman yang baik buat anaknya. Tapi itu memang kejadian ya, karena sering sekali orang tua apa sih alasannya sehingga rasanya itu susah sekali berteman sama anaknya. Apakah itu karena memang tradisi atau budaya Indonesia, ataukah memang pribadinya yang berbeda, atau memang ketidaktahuan mereka akan hal itu? Kalau menurut saya bukan itu penyebabnya. Oh, bukan itu? Bukan. Jadi apa tuh? Penyebabnya adalah kita ini manusia, ya, tapi nggak pernah belajar tentang ilmu manusia. Itu penyebabnya. Jadi waktu kita TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu nggak ada yang namanya pembelajaran ilmu manusia, berarti kecuali jurusan psikologi. Ketidaktahuannya dong ini ya, berarti urusannya ya? Kemauan ya? Ya. Tapi gini loh ya, maksudnya kita belajar ilmu manusia tujuannya buat apa dulu? Gitu kan? Karena buat banyak orang hidup itu tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan security, settle, punya uang, punya kehidupan yang lebih baik. Itu yang utama. Ya, disitulah letak masalahnya. Disitulah letak masalahnya. Pada saat orang berpikir itu, padahal dia setiap hari berinteraksi dengan makhluk yang namanya manusia. Sekarang misalnya, Duma merit. Ya, merit sama siapa? Sama orang. Sama manusia kan? Nah, akan berinteraksi kan? Kemudian nanti punya anak. Anaknya pasti manusia. Ya, manusia hidup ya? Iyalah. Iya. Waduh galaknya manusia ya benar-benar. Tapi kita nggak pernah belajar ilmu tentang manusia. Coba perhatikan baik-baik Taman Safari. Taman Safari mengelola binatang. Anak binatang lahir. Semuanya dilatih bagaimana mengelola anak binatang. Bagaimana memahami singa, bagaimana memahami macan. Kita nggak pernah belajar bagaimana memahami anak, bagaimana memahami pasangan, bagaimana melihat tipe-tipe masing orang. Kan tiap orang nggak sama ya. Jadi Ayah Edi kan berarti pendidikan nggak ada nih tentang manusia. Apakah calon orang tua atau orang tua harus mencari tahu sendirikah kemana? Nah, pada saat itu tidak diajarkan, jadi orang menjadi liar kan, mencari masing-masing dengan caranya masing-masing. Atau mungkin sama sekali tidak mencari. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Begitu, jadi kita akhirnya dalam pola mendidik mengandalkan dua. Yang pertama tradisi, kita lihat dulu orang tua kita gimana besarin kita. Persis. Gitu ya? Nah itu kita anggap benar, walaupun dulu kita merasa nggak nyaman digitukan. Yang kedua selain tradisi, akhirnya kita coba insting. Pakai feeling aja nih, kira-kira cocok nggak begini-begini. Jadi trial and error. Bayangkan anak manusia yang luar biasa kita didik dengan cara coba-coba. Kira-kira seperti itu. Nah, terus gimana dong? Yang benar itu gimana? Apakah kita harus semangat hidupan nih. Apakah kita harus pelajarin dulu nih ya? Aduh, ini mau berinteraksi dengan manusia atau mau punya anak? Atau udah punya anak nih, tapi anak aku kok bandel atau nggak deket sama aku atau merasa jauh gitu. Itu kemana jadinya? Pertama begini, Tuhan sebenarnya sudah ngasih pelajaran bagi kita itu melalui tubuh kita. Jadi pelajarilah tubuh kita sebagai tubuh manusia, sebagai filosofi. Cara mempelajari tubuhnya bagaimana? Ambil contoh begini, bagaimana sih jadi sahabat bagi anak? Nah, coba perhatikan tangan. Kita semua punya tangan ya? Baik, tangan. Nah, sekarang saya minta sama Uli, tolong copot kacamatanya, tolong. Siapa yang melakukan? Saya. Tangan ya? Tangan saya. Tangan, dia melakukan untuk mata, untuk kepala ya. Kemudian sekarang tolong pakai lagi. Habis ini mau disuruh apa lagi ya? Nah, habis ini baru 2 kali. Habis ini jodohin pala kamu ke tembok. Yang ketiga adalah, Uli pernah nggak hidungnya gatal? Pernah, ini jangan disuruh ngupil ya? Masuk gigi nggak enak. Ini saya cuma tanya, siapa yang melakukan itu? Tangan. Pernah nggak dia nolak? Enggak. Kalau tangan Duma nolak biasanya. Ya iyalah, masa ngupil ke situ. Oh iya benar. Jadi artinya filosofinya, coba perhatikan tangan. Tangan tidak pernah egois, tangan tidak pernah bekerja untuk dirinya sendiri. Dia selalu mengabdi untuk seluruh tubuh. Jadi yang penting ada kesadaran bahwa apapun yang kita sebagai
manusia ini punya fungsi. Ya, punya filosofi di dalamnya. Bagaimana dengan banyak dari kita yang tidak terlalu peduli dengan filosofi? Padahal ayah, saya melihat bahwa filosofi itu kan mendasari setiap perilaku manusia. Ya, persis. Itu karena kita sejak kecil dididik tidak mementingkan filosofi, mementingkan uang, materi, dan prestasi. Penting anaknya bisa makan, bisa sekolah gitu Kira-kira ya. seperti itu. Jadi jadinya bisa memelihara anak ya. Memelihara anak, tapi untuk emosinya, untuk sosialnya itu jadi berkurang ya ayah. Nah, akhirnya kita sebagai orang tua menerjemahkan memelihara anak itu dengan feeding, memberi makan. Ya. Jadi sepanjang kita sudah memberi makan, memberi pakaian, Kasih itu dia sekolah, that's gitu, enough. udah. Nah, padahal manusia nggak cuma sandang sama papan begitu, ada jiwa di dalamnya, ada perasaan, dan perasaan inilah yang menentukan apakah nanti dia berkembang secara baik, jadi orang baik atau sebaliknya. Nah, kalau gitu cara apa nih? Atau bagaimana caranya supaya bisa membuat anak itu semakin dekat ke orang tua, atau kita bisa jadi teman, bukan jadi kayak bos sama bawahan, tapi jadi anak jadi teman dengan orang tua. Kata kuncinya itu, tidak menjadi bos. Ya. Nah, selama ini kita selalu terlatih untuk bicara tentang superior dan inferior. Betul. Ya. Makanya cara yang paling gampang supaya kita bisa bersahabat sama anak, kita coba dulu bersahabat sama pasangan kita deh. Karena waktu kita sama pasangan, startingnya kan bukan superior inferior. Kesetaraan lah ya. Persis, startingnya sebagai peers. Kemudian basicnya apa? Atas nama cinta. Jadi itu adalah awal yang baik. Jadi kalau kita sama pasangan aja belum bisa bersahabat, sulit sekali bersahabat sama anak. Ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan sebentar lagi, dan pemirsa, Anda bisa telepon langsung ngobrol ke Ayah Edi. Topik kita adalah bagaimana caranya Anda bisa bersahabat dengan anak. Nomor teleponnya 021 713 60889. Oke, kita jeda dulu ya. Kami segera kembali, tetap bersama kami di Ngobrol Pagi. Lanjut lagi di Ngobrol Pagi. Masih bersama Ayah Edi, kita masih ngobrol soal bagaimana menjadi sahabat yang baik buat anak-anak. Anda boleh telepon sekarang, catat di 021713608889. Kalau mau tahu gimana caranya supaya anaknya bisa jadi teman, boleh telepon, tanya ke Ayah Edi. Sekarang kita yang nanya dulu nih sebelum ada penelpon ya. Monggo. Tapi Ayah Edi, apa sih tips untuk bisa menjadi orang tua sekaligus sahabat buat anak-anak? Yang pertama, kita bergerak ini berdasarkan konsep berpikir kita. Jadi begitu kita tanamkan konsep di sini, maka kita secara faktual akan melakukan apa yang sesuai ada di pikiran kita. Jadi konsep pertama begini, ada 4 pilihan jadi orang tua. Yang pertama, orang tua yang ditakuti. Ada orang tua yang suka jadi orang tua yang ditakuti. Jadi itu konsep dasarnya ditakuti. Makanya nanti refleksnya selalu membuat anak takut. Gitu. Nah, yang kedua adalah orang tua yang ingin dihormati. Maka dia refleksnya selalu ingin membuat anaknya hormat sama dia. Terus, ya persis. Yang ketiga itu orang tua yang disegani. Gitu. Makanya dia akan berusaha sedemikian rupa bahasa tubuhnya membuat anak-anaknya segan sama dia. Dan yang keempat terakhir adalah orang tua yang dicintai. Nah, ini konsep parenting saya. Gitu orang tua yang dicintai. Jadi basicnya cinta. Nah, begitu ditanamkan di sini dia akan berpikir bagaimana supaya saya dicintai anak. Jadi itu awalnya. Ayah Edi, ini ada penelpon tapi Ayah Edi. Ya, kita angkat dulu ya dari Ibu Rita di Cengkareng. Halo, selamat pagi Ibu. Halo, pagi. Silakan langsung bicara dengan Ayah Edi, Ibu Rita. Iya, halo, selamat pagi Ayah. Selamat pagi, Bu Rita. Iya, Ayah, aku mau nanya. Silakan. Belakangan ini kan lagi musim masuk libur ini, anakku sekarang kok lebih sering apa ya Ayah? Cepat ngambek, suka teriak-teriak. Terus iyalah mau coba-coba break belur ya Ayah. Boleh lebih keras sedikit Bu, saya. Jadi gini Ayah, dia suka nyoba-nyoba. Kalau misalnya saya bikin salah, Mama hukum apa ya? Gitu loh Pak. Iya. Umurnya Nah, berapa? jadi kira-kira kan mesti gimana ya Ayah? Kayaknya saya juga deket sama anak juga lumayan. Maksud saya nggak saya bikin jarak juga enggak. Papanya juga begitu. Umurnya berapa? Tapi belakangan ini usianya 4-5 tahun ya menjelangnya. Saya sempat pernah ngomong Ayah cerita sama Miss-nya. Dia bilang sih memang lagi fasenya ya Ayah. Bener nggak? Baik. Oke. Terima kasih Ibu Terima Rita. kasih Bu Rita. Silakan Ayah. Gimana tuh? Ya baik, 3-4 tahun. 3-4 tahun. Jadi 4 sampai Ibu 5. tadi sudah bilang bahwa apakah memang fasenya seperti itu ya? Ya. Nah, jadi yang saya katakan tadi, kenapa kita miskin sekali ilmu manusia? Padahal setiap hari kita dihadapkan pada masalah yang namanya manusia. Betul. Nah,
fase perkembangan anak itu yang pertama di usia balita itu namanya egosentris, Bu. Jadi egosentris ya. Egosentris itu artinya mau-maunya sendiri dan dia menjadi pusat kekuasaan. Dia ingin mengatur semua orang yang ada di sekitarnya. Orang dewasa juga banyak kok ayah yang begitu. Itu Berarti kalau masih anak-anak Nah, berarti. itu kalau kebablasan. Jadi egosentris ini pada saat kita tahu, kita harus belajar bagaimana mencairkannya dan harusnya waktu dia masuk kelas 1 SD harus sudah cair egosentrisnya. Kalau tidak cair terbawa ke SMP, ke SMA dan sampai sekarang. Sampai dewasa. Caranya gimana mencairkannya ya? Nah, cara mencairkannya itu memang panjang ya. Di sini di buku kita ada cara mencairkannya. Jadi cara mencairkannya sebenarnya bukan kita mengolah dia, tapi kita mengolah perilaku kita sendiri. Ya, karena dia mencontoh orang tuanya. Nah, makanya saya menulis buku ya, ada 37 kebiasaan orang tua yang membuat atau yang melahirkan perilaku buruk pada anak. Jadi begitu anak berperilaku buruk, maka habit kita yang harus diganti. Misalnya pada saat tadi kasusnya ya, dia suka coba-coba. Dia kan lagi mengukur reaksi orang tuanya seperti apa. Nah, kalau orang tuanya marah tapi tidak memberikan konsekuensi tertentu pada anak, maka dia suka sekali memancing orang tuanya marah. Oh, nggak apa-apa ternyata Nggak apa-apa, gitu ya, ternyata cuma marah doang, saya nggak diapa-apain. nggak marah tuh mama gitu ya. Atau nggak marah tuh mama. Terus mamanya harus gimana nih? Nah, jadi kalau saya begini, ada namanya teknik melepaskan sel saraf supaya bertumbuh dan plus mengubah perilaku. Ya, hukumnya adalah 3-1. Nah, misalnya begini, seorang anak lagi coba-coba mainin remote. Ya, remote. Kita hitung 1 kali, oke, 2 kali, oke, 3 kali udah masuk ke perilaku. Nah, yang ketiga baru kita bilang, oke, mulai sekarang nak, kalau kamu main remote, ya, konsekuensinya nanti mama tidak nyalakan TV, kamu nggak bisa nonton film yang kamu suka dan sebagainya. Tapi kalau kamu berhenti main remote, kamu nanti ditambah ini. Jadi ada reward and punishment. Maka si anak akan mengukur, oh oke, kalau saya melakukan ini berarti konsekuensinya negatif. Kalau ini positif, berarti saya akan positif saja. Jadi tekniknya seperti itu. Nah, kenapa kita membiarkan pakai rumus 3-1? Karena begini ceritanya. Waktu seorang anak itu memainkan remote, itu sarafnya sedang menembakkan sel saraf yang namanya neuron, itu untuk belajar tentang hukum sebab akibat. Oh, kalau saya tekan yang ini, maka akibatnya persis. Itu sama dengan hukum-hukum Einstein. Dia lagi belajar gitu. Nah, kenapa 3 kali? Karena waktu 1 kali dia melakukan itu, dia nembak. Waktu Dia kedua itu penguatan saraf. Dan ketiga sarafnya udah permanen. Nah, pada saat permanen, kalau kita biarkan, jadinya perilaku. Jadi hitung 3 kali. Jadi kayak ngelakuin kesalahan 3 kali. Jadi kalau diusik, oh sekali. 2 kali, 3 kali, pas. Rusuh ya? Iya kali rusuh. Nggak boleh. Kira-kira seperti itu. Saya suka sekali tadi waktu ayah bilang bahwa orang tua itu tanpa sadar kita bisa jadi 4 jenis gitu ya. Yang terakhir adalah tipe orang tua yang memang ia ingin dicintai. Karena banyak dari kita yang nggak sadar bahwa kita tidak melakukan perilaku yang memberikan sebab untuk dicintai, termasuk anak. Iya, persis. Karena orang tuanya biasanya anaknya nyontoh apa yang dilakukan orang tuanya gitu loh. Ini ada penelpon nih dari Jakarta. Kita angkat dulu ya. Halo. Dari Ibu Dina di Jakarta. Halo, selamat pagi Bu Dina. Iya, pagi. Silakan Bu. Saya mau nanya nih, anak saya kan masih 2 bulan. Ya, 2 bulan. Terus saya kan, nanti kan rencana pakai babysitter. Terus saya kan mau kerja kan. Nah itu saya gimana ya? Saya takut ini loh, apa sih namanya? Cara ngebangun supaya saya dekat sama anak saya gimana ya, kan dia waktunya jadi terbagi kan, mungkin dia jadi lebih dekat sama babysitternya atau gimana gitu. Baik, terima kasih Bu Dina. Kekhawatiran ibu yang akan bekerja dan anaknya akan ke babysitter dan gak dekat. Tapi ini banyak sekali. Banyak sekali. Seperti ini banyak. Itu gimana ayah? Jadi menurut saya begini, kekhawatiran itu tidak perlu karena itu tidak penting dan tidak berefek fatal. Kekhawatirannya sendiri ya? Iya, kekhawatiran sendiri plus ketakutan kita sama babysitter. Jadi anggap saja babysitter itu bagian dari keluarga kita. Karena rumusnya siapa yang lebih sering ketemu, siapa yang lebih baik, pasti anak lebih dekat. Nah, tapi perlu dicatat Ibu ya. Tapinya nih. Kalau Ibu nanti pada saat pulang kemudian berbagi tugas dengan babysitter dengan sepenuh hati, si anak itu secara instintif akan tahu siapa ibunya dan siapa babysitternya. Nah, biasanya yang terjadi, anak itu dekat sama babysitter, sudah babysitternya baik, begitu mamanya pulang capek, jadi cepat marah sama anak atau cepat emosi. Jadi atau cuek sama anak. Selama ini atau kan cuek sama anak. Orang cenderung menyalahkan babysitternya. Gitu kan. Jadi jauh nih anaknya sama aku gitu. Tapi sebetulnya ternyata enggak ya, karena tergantung bawaan jiwa ibunya juga. Kalau pulang ibunya dengan karena gembira. Secara batin sebenarnya kan anak sama ibu pasti ada kontak batin ya. Ada kan kontak udah batin. menyusui juga segala macam. Jadi nggak usah khawatir. Saya suka dengan tadi waktu Heidi bilang juga babysitter itu ya kita anggap keluarga lah ya. Betul. Ada kedekatan juga dengan babysitter itu. Karena pada siapa lagi kita
kita bergantung kalau bukan pada babysitter. Jadi kalau dia tidak kita perlakukan sebagai keluarga, maka dia akan memperlakukan anak kita juga bukan keluarga. Makanya saya punya rumus di rumah itu, saya punya asisten rumah tangga, itu saya perlakukan seperti anak sulung. Ya kalau dia muda, kalau tua ya saya perlakukan seperti saudara gitu. Adik. Iya, jadi makan bareng semua treatmentnya sama gitu. Nah begitu dia merasa bagian daripada keluarga, begitu kita tinggal anak kita, dia akan memperlakukan anak kita bagian daripada keluarganya dia. Tapi ini ada yang menarik juga nih, karena kan mungkin orang tua juga punya anak bukan hanya satu, ada 3. Terus anaknya kan banyak orang tua yang nggak sadar bahwa anak itu punya pribadi yang beda-beda satu sama lain. Tapi sering sekali disamaratakan, gitu loh. Sering sekali. Jadi itu membuat anaknya kan tidak berkembang sesuai dengan karakternya masing-masing, gitu loh. Itu kakakmu aja begini-gini, kamu harus begini-gini. Itu sering. Itu gimana? Itu kan jadi nggak teman dong. Iya, ini kayaknya pengalaman pribadi. Curahan hati itu barusan ya. Itu lagi sebelum buka deh, itu lagi di awal tadi saya katakan bahwa kita adalah manusia yang sama sekali miskin ilmu tentang manusia dan nggak pernah ada kurikulum belajar tentang manusia. Jadi wajar kalau orang tua seperti itu. Nah makanya sekarang saya tulis buku, kita ada program seperti ini supaya kita mulai menyadari dan belajar bahwa tipe anak kita beda-beda. Apalagi kalau punya anak lebih dari 1. Nah kita bisa mempelajari tipe masing-masing. Kalau tipenya kita kuasai, maka kita akan gunakan semua fasilitas itu dengan penuh, seperti gadget. Gadget itu kalau kita nggak belajar tipenya, paling yang kita pakai cuma telepon, terima telepon. Nah sama dengan anak kita, kalau kita nggak belajar ya kita cuma tahu seperti itu. Pendekatannya menarik. Cuma tahu yang luar-luarnya aja. Saya begitu dibandingkan anak dengan gadget baru ngerti. Keterlaluan. Harus memanusiakan manusia. Oh iya. Bukan menggadgetkan manusia ya. Jadi kalau kita lihat gadget aja kita mau belajar sampai detail, sampai facility itu seperti itu. Ini semakin seru ya, tapi sudah begini-begini aja. Dia sudah selesai berarti itu artinya. Terima kasih loh udah datang. Terima kasih banyak. Kang Ucil sampai nggak sempat nanya loh ya. Benar. Kita kapan-kapan jumpa lagi di ngobrol lagi ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan hadir kepada hadapan Anda Power Slaves. Wah, mantap ya. Tapi kita break dulu ya. Tetap bersama kami di Ngobrol Pagi.